crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Aula Ibrahim dari kelas Administrasi Pembangunan Negara 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah dan yang kedua ada kebijakan subsidi. Nah, materi pertama ada pengeluaran pemerintah. Definisi pengeluaran pemerintah atau government expenditure merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu salah satu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah dan regional. Adapun definisi menurut para ahli, yang pertama menurut Mangkueso-Broto tahun 1993, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah juga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang kedua ada menurut Usma Liadianti tahun 2011. Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara. Pengeluaran gaji atau pegawai pemerintah. Dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Nah, berikut grafik peningkatan pengeluaran pemerintah. Dapat dilihat, peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan adalah Y. Selanjutnya, pentingnya pengeluaran pemerintah. Mengapa pengeluaran pemerintah itu penting? Karena pengeluaran pemerintah sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dan pengeluaran pemerintah juga terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintahan dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan kegiatan sektor swasta. Dengan demikian, pemerintah harus dapat memainkan perannya dalam mengatur tingkat alokasi penggunaan sumber-sumber daya, serta distribusi pendapatan antara konsumen, sehingga dapat mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga, serta laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Yang pertama, belanja pegawai. Yang kedua, belanja barang. Yang ketiga, belanja modal. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Yang kelima, subsidi. Yang keenam, hibah. Yang ketujuh, bantuan sosial. Yang kedelapan, belanja lain-lain. Dan yang terakhir ada belanja daerah. Yang pertama ada belanja pegawai, yaitu pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contohnya, gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Contohnya, biaya pelatihan dan penelitian. Yang ketiga, belanja modal. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Contohnya, membeli aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Keempat, pembayaran bunga utang. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atau interest
yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Contohnya, pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara atau SPN, bunga obligasi negara, dan bunga pinjaman program. Berikutnya subsidi, yaitu pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, dan mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta. Contohnya seperti subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup. Selanjutnya ada hibah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintahan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan organisasi internasional. Contohnya, pinjaman hibah luar negeri yang terus dihibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Yang terakhir, ada belanja daerah, yaitu bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan-perhitungan, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Belanja daerah terbagi atas dua kelompok besar, yaitu dana perimbangan, merupakan pengeluaran alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintahan daerah. Yang kedua, dana otonomi khusus dan penyesuaian, merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintahan daerah. Nah, materi yang kedua ada kebijakan subsidi. Definisi dari kebijakan subsidi yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengambilan pajak, serta kredit. Nah, kredit juga merupakan subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. Kebijakan subsidi juga merupakan kebijakan penentuan atas harga jual yang besarnya sama dengan harga pokok. Dalam pengertian ini, produsen tidak mengalami keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Sebab kerugian terjadi tujuan apabila kebijakan subsidi yang pertama membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, yaitu kebijakan subsidi kepada golongan yang dianggap tidak mampu menggunakan dana dari pendapatan negara baik pajak maupun non-pajak untuk meringankan biaya kebutuhan sehari-hari. Kedua, membantu meningkatkan produksi. Subsidi membantu mengurangi harga atau menambah keluaran dalam proses industri, pertanian, maupun perkebunan. Subsidi pupuk membantu petani meningkatkan hasil pertaniannya. Begitu pula subsidi bahan bakar untuk usaha kecil dan menengah membangun kegiatan produksi dalam usaha ini. Ketiga, membantu peningkatan kesempatan kerja. Pada gilirannya, peningkatan subsidi membantu terbukanya lapangan kerja baru. Dengan peningkatan produksi, maka kebutuhan tenaga kerja untuk membuat serta mendistribusikan barang meningkat. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari anggaran subsidi BBM, porsi terbesar adalah untuk solar, bahan bakar mesin diesel. Solar disubsidi karena bahan bakar ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Sebab solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan berat, truk, dan bus yang digunakan dalam angkutan barang dan penumpang. Yang terakhir ada contoh kebijakan subsidi. Yang pertama subsidi pangan, kedua subsidi listrik, ketiga subsidi bahan bakar minyak atau BBM, keempat subsidi pupuk, kelima subsidi benih, keenam subsidi pajak ditanggung pemerintah atau DTP, ketujuh subsidi bunga kredit, kedelapan subsidi pelayanan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.